Halo? Sudah bisa terlihat ya untuk materinya? Bisa Ibu, bisa Ibu, bisa. Oke. Nggih. Ya bisa Bu. Iya, ini kayaknya harus dibetulkan sama. Oke ya, kita mulai aja. Materi kali ini adalah tentang statistik. Tadi Ibu sudah umumkan ya supaya nggak datang ke kampus ya, karena hujan terus dari tadi di kampus. Oke, kita mulai aja ya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Materi kita hari ini tentang fungsi statistik ya. Materi sudah Ibu share di Siakat, jadi nanti bisa kalian lihat masing-masing atau diunduh ya untuk materinya. Pengertian daripada statistik ya. Kata statistik itu berasal dari bahasa Latin yaitu status yang berarti negara atau untuk menyatakan hal-hal yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Seiring dengan perkembangan zaman, memang cakupan statistik itu menjadi lebih luas. Tidak saja hanya bertumbuh pada angka-angka untuk pemerintahan saja, tetapi telah mengambil bagian di berbagai kehidupan, termasuk penelitian-penelitian hampir seluruh cabang ilmu seperti ekonomi, sains, pertanian, sosial, dan pendidikan. Pengertian yang pertama daripada statistik adalah sekumpulan angka-angka untuk menerangkan sesuatu, baik angka yang belum tersusun, artinya masih acak, maupun angka-angka yang sudah tersusun dalam daftar ya, dalam satu daftar atau grafik. Statistik dalam arti sempit adalah keterangan ringkas berbentuk angka-angka. Jadi kalau kita bahas tentang statistik, maka dalam benak kita, bayang kita pasti akan berhubungan dengan angka, berhubungan dengan rumus, berhubungan dengan simbol-simbol nanti. Pengertian kedua adalah statistik adalah sekumpulan cara dan aturan tentang pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penafsiran data yang terdiri dari angka-angka. Pengertian ketiga, statistik adalah sekumpulan angka yang menjelaskan sifat-sifat data atau hasil pengamatan. Dari ketiga definisi statistik di atas dapat simpulkan bahwa statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk data, yaitu tentang pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data yang berbentuk angka-angka. Kalau ada yang join nanti Ibu diingatkan ya. Ada yang belum bisa join. Oke, karena Ibu pakai laptop, kalau di bawah mungkin secara otomatis. Dari pengertian statistik di atas dapat disebutkan komponen-komponen atau unsur-unsur dari statistik, yaitu ada data, ada perlakuan data seperti pengumpulan dan pengolahan, ada kesimpulan dan juga angka-angka. Beberapa pengertian statistik menurut beberapa ahli itu ada Crompton, yang menurut Crompton dan Gordon, statistik adalah metode untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan serta menginterpretasikan data yang berwujud angka. Menurut Anderson, statistik adalah ilmu dan seni perkembangan dan metode yang paling efektif untuk pengumpulan, pentabulasian, dan penginterpretasian data kuantitatif sedemikian rupa sehingga kemungkinan salah dalam kesimpulan dan estimasi dapat diperkirakan dengan menggunakan penalaran induktif yang didasarkan pada matematika probabilitas atau peluang. Menurut Prof. Sujana, statistik adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan penganalisisannya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisisan yang dilakukan. Menurut Steele and Torrey, ya, statistik adalah metode yang memberikan cara-cara guna menilai ketidaktentuan dari penarikan kesimpulan yang bersifat induktif. Menurut Supranto, statistik adalah dalam arti sempit itu adalah data ringkasan yang berbentuk angka atau kuantitatif. Statistik dalam arti luas, ilmu yang pelajari cara pengumpulan, penyajian, dan analisis data serta cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang menyeluruh. Menurut Jarwanto, statistik adalah kumpulan angka
angka yang berhubungan dengan atau meluluskan suatu persoalan. Di awal pertemuan tentang RPS sudah disampaikan bahwa untuk fungsi statistik ini ada beberapa referensi ya, buku referensi. Nanti ada buku referensi karangan Supranto, ada yang karangan Jarwanto, ada yang karangan Sujana, ada yang karangan Prof. Sugiono juga ada. Ya, jadi terserah kalian mau ambil apa yang mana. Tapi kalau ingin mempelajari statistik lebih dalam, memang harus punya bukunya, buku referensinya. Mau karangan Supranto atau Jarwanto boleh. Banyak kok di luar untuk buku-buku statistik. Atau sekarang kan modelnya ada e-book ya. Ada e-book, jadi bisa kalian lihat, cari yang e-book juga ada. Peranan dan perlunya statistik ya, serta fungsinya. Peranan statistik itu antara lain terlihat dalam kehidupan sehari-hari, dalam penelitian IMA, dan dalam ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari, statistik memiliki peranan sebagai penyedia bahan-bahan atau keterangan-keterangan berbagai hal untuk diolah dan ditafsirkan. Contoh angka kenakalan remaja, tingkat kecelakaan lalu lintas, itu pasti munculnya nanti angka ya. Berapa angka kenakalan remaja misalnya, Kota Surabaya ada misalnya 100 orang, nah itu akan muncul angka. Dalam penelitian ilmiah memiliki peranan sebagai penyedia alat untuk mengemukakan atau menemukan kembali keterangan-keterangan yang seolah-olah tersembunyi dalam angka-angka statistik. Dalam ilmu pengetahuan memiliki peranan sebagai peralatan analisis dan interpretasi dari data kuantitatif ilmu pengetahuan, sehingga didapatkan suatu kesimpulan dari data-data tersebut. Ada yang mau join, belum bisa masuk mungkin, nanti dibilang. Kalau ada yang join belum bisa masuk ya. Cabang-cabang ilmu baru yang merupakan gabungan dari ilmu tersebut, dari statistik tadi ya. Ada ekonometrika, itu gabungan antara ilmu ekonomi dengan statistik. Ada sosiometri, gabungan antara ilmu sosial dengan sosiologi dengan statistik. Ada psikometri, gabungan antara ilmu psikologi dengan statistik. Perlunya statistik, ya kita bahas tentang peranan statistik sebagai alat bantu. Namanya statistik sebagai alat bantu di dalam pengolahan data-data. Biasanya kita menggunakan aplikasinya itu namanya SPSS ya. Kalau di tingkat S1 begini, cukup dengan SPSS saja. Nah, jadi benarnya banyak sih alat-alat untuk pengujian statistik itu, aplikasinya itu ada SPSS, ada SEM, ada PLS dan sebagainya. Itu banyak. Cuma untuk yang di level 6, kalian itu level 6 ya hitungannya untuk tingkat sarjana KKNI level 6 itu cukup dengan aplikasi SPSS ya. Gimana belajarnya? Sekarang itu sudah banyak sekali info-info tentang bagaimana mengoperasikan aplikasi daripada SPSS itu ya. Bisa lihat di YouTube. Nah, di YouTube itu, tapi harus install dulu dengan SPSS-nya. Aplikasi SPSS-nya diinstal dulu. Kalau nanti kalian penelitian kuantitatif, penelitiannya bentuknya kuantitatif, nah, penelitian ada dua ya, kuantitatif sama kualitatif. Kalau kuantitatif pasti hubungannya dengan angka-angka. Nah, itu nanti cara pengujiannya, pengolahan datanya itu dengan alat bantu namanya SPSS itu tadi. Jadi harus install dulu di laptopnya, di komputernya, aplikasi SPSS. Kemudian mulai belajar dari sekarang bagaimana cara mengoperasikan aplikasi SPSS itu tadi ya. Itu di YouTube ada, cari aja SPSS Indonesia, itu nanti akan dijelaskan di situ secara detail. Ya, jadi ketika nanti Ibu menjelaskan di mata kuliah statistik, nah, itu kalian sudah ada gambaran. Oh, kita setelah menyebar kuesioner, sekarang kuesionernya melalui Google Form ya. Kalau dulu Ibu itu kan zaman Ibu kuliah dulu itu menyebar kuesionernya secara manual, kita bagi ke orang-orang gitu. Jadi kalau sekarang pakai Google Form, jadi boleh aja. Tapi nanti setelah itu kan direkap data itu, data dari kuesionernya orang-orang itu tadi direkap di dalam bentuk Excel. Nah, dari Excel nanti dipindahkan ke SPSS seperti apa langkah-langkahnya. Itu bisa belajar di
di YouTube juga ada ya, SPSS Indonesia. Nanti dilihat di situ langkah-langkahnya. Biar mulai sekarang belajar SPSS ya. Jadi perlunya statistik sebagai alat bantu di sini adalah satu untuk menjelaskan hubungan antara variabel. Jadi variabel atau perubahan merupakan sesuatu yang nilainya tidak tetap seperti harga, produksi, hasil penjualan, umur, dan tinggi. Dengan statistik, variabel-variabel tersebut dapat dijelaskan. Analisis korelasi dan regresi mampu memberikan jawaban yang terbaik. Membuat rencana dan ramalan ya. Rencana dan ramalan merupakan dua hal yang perlu dalam pelaksanaan sesuatu sehingga dapat diperoleh hasil yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu rencana dan ramalan itu harus baik pula. Dengan statistik rencana dan ramalan dapat dibuat sebaik mungkin. Kemudian yang ketiga adalah mengatasi berbagai perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu pengambilan keputusan tidak mungkin dapat diabaikan atau dihindarkan. Supaya pihak-pihak lain tidak ada yang dirugikan, dengan statistik perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dapat diantisipasi sedini mungkin. Kemudian membuat keputusan yang lebih baik. Jadi keputusan yang baik dan rasional amat diperlukan dalam menjaga kelancaran sebuah aktivitas kerja supaya kelestarian dari sebuah usaha dapat terjamin. Dengan statistik, keputusan yang baik dan rasional dapat dihasilkan. Pembagian statistik ya. Statistik dapat dibagi atas beberapa macam yang didasarkan atas kriteria-kriteria tertentu seperti cara pengolahan data, ruang lingkup penggunaan atau disiplin ilmu yang menggunakannya dan bentuk parameternya. Pembagian statistik berdasarkan cara pengolahan datanya ada statistik deskriptif atau statistik deduktif adalah bagian dari statistik yang mempelajari cara pengumpulan dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Statistik deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan atau fenomena. Jadi statistik namanya deskriptif itu gambaran ya. Ada dua statistik, deskriptif sama inferensial. Nah, itu statistik deskriptif itu ada yang menyebutkan statistik deduktif, kemudian statistik inferensi atau inferensial ada yang menamakan statistik induktif. Jadi ada dua statistik. Kalau deskriptif itu gambaran ya, jadi memberikan gambaran. Jadi statistik berfungsi hanya menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan. Contohnya misalnya seperti ini, sebanyak 0,2% di antara semua pasien di kota Surabaya yang menerima vaksin COVID-19 ternyata menderita efek samping obat tersebut. Jadi yang menderita COVID ada berapa? Taruhlah ada 100 orang. 100 orang itu 100% ya. Anggap 100 orang yang pasiennya ada 100 orang. Nah, itu kalau seluruhnya kan 100%. Ternyata yang menerima vaksin yang punya dampak karena efek samping dari itu cuma 0,2%. Jadi kecil sekali. Jadi penarikan kesimpulan pada statistik deskriptif jika ada hanya ditujukan pada kumpulan data yang ada. Bahasan dalam statistik deskriptif itu mencakup distribusi frekuensi, ada angka indeks, ada time series, deret waktu atau data berkala, ada korelasi dan regresi sederhana. Jadi masih sederhana kalau di deskriptif. Kalau di inferensial itu sudah berganda ya, korelasi dan regresi berganda. Statistik yang kedua adalah statistik inferensi atau inferensial atau statistik induktif. Adalah bagian dari statistik yang mempelajari mengenai penafsiran dan penarikan kesimpulan yang berlaku secara umum dari data yang telah tersedia. Jadi statistik inferensi berhubungan dengan pendugaan populasi dan pengujian hipotesis dari semua data atau keadaan atau fenomena. Statistik inferensi berfungsi meramalkan dan mengontrol keadaan atau kejadian. Contoh, akibat penurunan produksi minyak oleh negara-negara penghasil minyak dunia, diramalkan harga minyak akan menjadi 2 kali lipat pada tahun-tahun yang akan datang. Bahasan dalam statistik inferensi mencakup probabilitas,
atau teori kemungkinan, distribusi teoritis, sampling ya, populasi dan sampling, kemudian ada pendugaan populasi atau teori populasi, ada uji hipotesis, ada analisis korelasi dan uji signifikansi, kemudian analisis regresi untuk peramalan. Jadi sudah analisis regresi korelasinya sudah yang berganda, bukan sederhana lagi. Pembagian statistik berdasarkan ruang lingkup penggunaannya, atau disiplin ilmu yang menggunakan statistik itu dapat dibagi. Ada namanya statistik sosial. Statistik ini diterapkan atau digunakan dalam ilmu atau bidang pendidikan, bidang sosial ya. Dalam ilmu-ilmu sosial. Kemudian statistik pendidikan, jadi statistik yang diterapkan atau digunakan dalam ilmu dan bidang pendidikan. Statistik ekonomi, statistik diterapkan digunakan dalam bidang ekonomi dan seterusnya. Ada nama statistik perusahaan, ada namanya statistik pertanian, ada namanya statistik kesehatan. Pembagian statistik berdasarkan bentuk parameternya. Nah, ini dibagi dari statistik parametrik dan non parametrik. Apa itu statistik parametrik? Adalah bagian statistik yang parameter dari populasinya mengikuti suatu distribusi tertentu, seperti distribusi normal dan memiliki varians yang homogen. Sedangkan non-parametrik di sini adalah bagian statistik yang parameter dari populasinya tidak mengikuti suatu distribusi tertentu atau memiliki distribusi yang bebas dari persyaratan dan variannya tidak perlu homogen. Kalau nanti bicara tentang mendetail, lebih detail lagi nanti ada di mata kuliah statistik ya. Statistik nanti ada mata kuliah statistik deskriptif sendiri, ada mata kuliah statistik inferensial. Jadi ada 2 mata kuliah untuk statistik di sini. Metodologi statistik. Dalam menyelesaikan suatu masalah, statistik juga menggunakan pendekatan ilmiah atau metode ilmiah. Ini ada beberapa tahap, namanya metode ilmiah itu ada beberapa tahap. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Ini ya, kalian kalau melakukan penelitian, kalian harus memahami metodologi ilmiah. Jadi di dalam metodologi ilmiah ada langkah-langkah atau tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Merupakan tahap awal atau tahap perencanaan. Jadi pada tahap ini, masalah atau persoalan yang ada dipahami dan didefinisikan secara jelas dan tepat. Misalnya sifat permasalahan, luas permasalahan, dan dampak situasi. Kemudian pengumpulan data atau fakta. Data yang mendukung atau yang bersangkutan dengan permasalahan dikumpulkan. Data dapat berupa data intern dan ekstern. Data ini dikumpulkan melalui data yang tersedia, diperoleh dan dikumpulkan melalui sumber-sumber yang telah ada. Misalnya, data dari peneliti sebelumnya atau data yang ada di perpustakaan. Itu ya, itu data sekunder, itu yang dari perpustakaan itu data sekunder. Kalau data primer itu data yang langsung atau wawancara langsung dengan sumbernya. Kemudian data asli, nah ini diperoleh dan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti yang bersangkutan, jadi berupa data-data baru. Data atau fakta yang dikumpulkan harus memiliki sifat sebagai berikut. Akurat, jadi harus mencerminkan atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Up to date, harus tepat waktu. Komprehensif, harus dapat mewakili. Relevan, harus ada hubungannya dengan masalah yang akan diselesaikan. Memiliki kesalahan baku kecil, yaitu tingkat ketelitian yang tinggi. Data atau fakta yang dikumpulkan memiliki sifat itu tadi ya. Jadi misalnya up to date data itu tidak boleh data yang zaman Mojopahit dipakai. Ya, itu enggak boleh. Data paling enggak 3 tahun itu yang biasanya yang update ya. Kita butuh data update. Jadi jangan data yang diambil yang tahun-tahun lama itu sudah enggak berlaku. Artinya nanti hasil penelitian kalian itu juga belum bisa menyimpulkan dari kenyataan yang sebenarnya. Karena data yang diambil pun datanya sudah terlalu lama. Klasifikasi data. Pada tahap ini data yang sudah ada dikelompokkan sesuai dengan tujuan studi. Data yang ada diidentifikasi berdasarkan kemiripan atau kesamaan sifat, kemudian disusun dalam kelompok-kelompok. Ya, metode ini dengan metode coding. Kemudian
Penyajian data. Data yang telah diklasifikasikan, disajikan, atau ditampilkan dalam bentuk tertentu, misalnya dalam bentuk tabel atau grafik. Selain itu ditampilkan pula data-data deskriptif. Analisis data merupakan tahap akhir dari metodologi statistik ya, sebelum penarikan kesimpulan. Jadi pada tahap ini diinterpretasikan hasil dari tahap-tahap sebelumnya. Setelah itu dibuat kesimpulan yang merupakan titik akhir dari suatu permasalahan, berupa keputusan atau rencana yang menjadi jawaban terbaik dari permasalahan tersebut. Jadi dalam penelitian yang pertama itu adalah harus ada masalah ya. Permasalahan itu apa? Permasalahannya apa? Anda membuat penelitian itu harus apa yang ditanyakan, yang dicari dulu ada apa? Punya masalah enggak? Misalnya nih saya mau mengadakan penelitian di PT ABC gitu ya, perusahaan PT ABC. Maka yang misalnya nih tentang SDM ya. Maka yang saya tanyakan atau yang saya cari di sini, apakah ada permasalahan dengan SDM di situ? Nah, Anda mau melihat apa? SDM itu kan luas. Saya mau melihat tentang pengaruh daripada disiplin kerja, misalnya pengaruh tentang gaya kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap peningkatan kinerja karyawan atau pegawai. Nah, di situ. Masalahnya apa? Saya mau melihat apakah disiplin kerja ini punya pengaruh terhadap kinerja pegawai. Apakah gaya kepemimpinan punya pengaruh pada kinerja pegawai? Nah, ini masalahnya di sini. Saya ingin tahu masalahnya. Maka saya membuat satu penelitian. Yang pertama adalah permasalahannya itu tadi, judulnya itu tadi ya. Judulnya tadi adalah pengaruh gaya kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Maka di sini permasalahannya adalah apakah ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai? Nanti kita akan belajar gaya kepemimpinan itu macam-macam. Ada yang autokratis, ada yang gaya kepemimpinan demokratis, laissez-faire, ada macam-macam ya. Jadi selama ini mungkin ada masalah di dalam gaya kepemimpinan dengan kinerja. Karena kayak misalnya nih di perusahaan itu menggunakan gaya kepemimpinan seperti militer. Nah, pemimpinnya atau direkturnya dia memang karena mungkin dari background pensiunan TNI, maka dia ketika masuk ke perusahaan dia menerapkan gaya kepemimpinan seperti itu. Nah ini ternyata gak cocok di PT ABC tadi, nggak cocok. Terbukti apa? Kinerjanya menurun. Berarti kan ada masalah. Kalau nggak ada masalah, kalau misalnya gaya kepemimpinan namanya itu autokratis ya. Misalnya kepemimpinan autokratis itu sesuai atau cocok dengan perusahaan itu, maka akan mengakibatkan kinerja pegawainya naik. Lah ini kinerjanya malah turun. Nah, berarti gak cocok dengan gaya kepemimpinan di situ. Mungkin yang cocok apa? Ya ini dicari. Nanti dalam penelitian itu pasti kan kita sampaikan gaya kepemimpinan autokratis nggak cocok misalnya. Maka yang dipakai yang cocok mungkin adalah gaya kepemimpinan demokratis. Nah, demokratis sarankan nanti hasil penelitian disarankan kepada pimpinan bahwa untuk mengubah gaya kepemimpinan yang selama ini dijalankan di perusahaan tersebut. Nah, kemudian masalah yang kedua tadi sesuai dengan judulnya adalah disiplin. Disiplin kerja apakah ada pengaruh masalahnya nih? Apakah ada pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai? Ya. Selama ini coba diamati di perusahaan itu, apakah ada masalah disiplin kerja? Karyawan atau pegawainya yang rajin masuk, itu kok malah kinerjanya menurun. Nah, ini pasti ada masalah kan? Seharusnya kan kalau rajin masuk, disiplin kan, rajin masuk dan disiplin, itu harusnya kinerjanya naik. Kok ini malah turun? Nah ini permasalahannya apa? Nanti dilakukan penelitian, hasilnya apa, disampaikan ke pimpinan. Nah, seperti itu ya. Nanti pasti ada saran-sarannya. Jadi dari hasil penelitian itu tadi, kesimpulannya seperti apa, sarannya seperti apa. Ini nanti yang disampaikan kepada pimpinan perusahaan.
Oke, kita lanjut. Beberapa konsep dasar, ada populasi, ada sampel. Kalau kita bahas tentang statistik, masih kita akan ketemu dengan apa namanya populasi dan apa namanya sampel. Populasi adalah keseluruhan nilai yang mungkin hasil pengukuran ataupun perhitungan kualitatif ataupun kuantitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Contohnya keseluruhan mahasiswa UTS akan dijadikan objek penelitian. Ini populasi. Seluruh mahasiswa UTS berarti semua prodi yang ada di UTS. Ini objek penelitiannya. Namanya populasi. Ada berapa? Ya ada 300 orang atau 500 orang berarti populasinya. Karena seluruh mahasiswa UTS ada berapa? 500 orang. Berarti itu populasinya 500 orang. Apakah semuanya akan dijadikan objek penelitian? Kalau mengambil semuanya pasti butuh biaya, waktu, tenaga. Nah itu ya kita repot ya kalau terlalu banyak. Maka kita ambil aja sampelnya. Sampel adalah bagian dari sebuah populasi yang dianggap dapat mewakili populasi tersebut. Ya sudah, saya ambil sampelnya aja. Mahasiswa Fakultas Ekonomi UTS dianggap dapat mewakili keseluruhan mahasiswa yang ada di UTS. Berapa mahasiswa Fakultas Ekonomi? Ada 300, ya sudah. Misalnya ada 300 nih. Ada 300 orang mahasiswa ekonomi ini mewakili seluruh mahasiswa jumlahnya 500 tadi. Apakah 300 ini dijadikan objek penelitian? Mampu enggak kita melakukan itu? Artinya kalau semakin banyak objek penelitiannya, sampelnya, itu kita butuh tambahan biaya, ada tenaga, ya enggak? Ya kalau mending lah pengisian kuesionernya itu melalui Google Form, itu cepat ya. Kalau melalui kuesioner diedarkan ke mahasiswa, dibayangkan aja kita mengedarkan kuesioner ke 300 mahasiswa. Nah, itu pasti butuh biaya, butuh tenaga, waktu, nah, kan butuh tambahan itu semua. Oke, berarti ya sudah kita ambil beberapa aja. Dari 300 mahasiswa Fakultas Ekonomi, saya ambil mungkin sekitar 15%. Itu nanti ada aturannya. Bagaimana menentukan persentase pengambilan sampelnya nih? Ya taruhlah misalnya populasinya tadi ambillah supaya kita acak ya, kita enggak pilih kasih mengambil mahasiswa FEB aja. Kita ambil taruh dari seluruh mahasiswa UTS tadi yang jumlahnya 500, saya mau mengambil 15%-nya saja, boleh enggak? Boleh, tapi di dalam penentuan persentase pengambilan sampel itu ada rumusnya dan juga ada dasarnya. Kita nggak boleh, itu menurut saya sendiri, ya sudah Bu, saya kebanyakan 500, saya mau ambil 1% aja. Loh, dasarnya dari mana? Menurut teorinya siapa? Ya kan? Kalau misalnya dari pengambilan dari populasi saya mau ambil sampelnya itu sekitar 10-15%, pasti Bu nanti di waktu ujian akan ditanya, pengambilan sampel 10-15% ini dasarnya dari mana? Anda sampaikan, oh ada menurut Ari Kunto. Menurut Ari Kunto, kalau populasinya lebih dari 100, pengambilan sampelnya boleh diambil 10-15%. Itu ada dasarnya ya. Atau di dalam pengambilan sampel menurut rumus, ada rumusnya. Jadi ada macam-macam. Nanti pengambilan sampelnya itu tetap harus ada dasarnya menurut siapa. Ya, jadi bukan maunya kita sendiri. Ada dasarnya. Jadi kalian nggak boleh membuat teori sendiri karena masih level 6. Level 6 kakak ini level 6 atau setingkat S1 ya sarjana itu bukan untuk menciptakan teori baru ya. Jadi kita di dalam membuat skripsi atau penelitian harus ada dasarnya. Misalnya pengertian daripada statistik itu tadi apa disampaikan. Tapi disampaikan menurut Jarwanto yang dimaksud dengan statistik deskriptif adalah, itu disampaikan. Menurut siapa? Anton Dayan. Menurut Anton Dayan yang dimaksud dengan statistik deskriptif adalah, itu disebutkan. Nanti ada tata cara di dalam penulisan skripsi atau itu menurut Endut ya biasanya gini. Menurut Jarwanto, misalnya tahun 19 tahun 2005 titik koma halaman berapa menyatakan statistik deskriptif adalah gitu ya. Dan itu kutipan yang Anda tulis itu
itu juga harus ada di lampiran nanti ya, di daftar pustakanya, itu harus juga ditulis di situ. Jarwanto, statistik dasar, karangan Asyap A, terbitan dari mana, tahun berapa, itu ada, harus ada. Jadi apa yang ada di depan, yang Anda kutip, itu menurut siapa, itu di bukunya juga harus tertulis di dalam daftar pustaka. Ya, itu sekilas gambaran untuk skripsinya nanti. Variabel diskrit sekarang kita bahas. Adalah variabel yang selalu memiliki nilai bulat dalam bilangan asli. Jadi tidak berbentuk pecahan atau variabel yang tidak mengambil seluruh nilai dalam sebuah interval selang. Ketika Anda ditanya berapa jumlah anaknya, Bu, maka jawabannya adalah bilangan bulat. 0, 1, 2, atau 3, dan seterusnya ya. Gak mungkin ketika ditanya berapa anaknya, Bu, kalian jawab setengah, seperempat, nggak mungkin, ya kan? Anak masa ini kan namanya manusia ya, anaknya kan anak ya, jadi bilangannya adalah bulat, jawabannya bulat. Nah, simbol dari statistik untuk penulisan konotasinya adalah S semesta. S sama dengan dalam kurung-kurung awal-awal 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Data yang dinyatakan dalam bentuk variabel diskrit disebut data diskrit. Ini namanya data diskrit, maka bilangannya adalah bulat dan asli. Nggak boleh bentuk pecahan ya. Kemudian ada lagi namanya variabel kontinu. Adalah variabel yang memiliki nilai sembarang, baik bisa bulat maupun pecahan di antara dua nilai tertentu, atau variabel yang mengambil seluruh nilai dalam suatu interval. Nah, misalnya tinggi badan seseorang 150 persis ada, ya kan? Tingginya ada yang 163,54 cm ada. Artinya ini disampaikan apa adanya. Memang aslinya tingginya 163,54. Nah, jadi dalam bentuk koma masih bisa diterima. Atau kalau dikonotasikan dalam simbol dalam statistik S sama dengan kurung kerawal buka X titik 2, di mana X itu lebih kecil sama dengan 1, lebih kecil sama dengan 3. Kalau ada konotasi bilangan seperti ini, berapakah nilai X-nya? X adalah satu bilangan yang terletak antara lebih kecil sama dengan 1, lebih kecil sama dengan 3. Berapakah nilai X? Coba masih ingat nggak? Ini matematika kalau gini ya. Karena itu statistik itu syaratnya, kalau ikut mata kuliah statistik syaratnya adalah lulus matematikanya. Ada syaratnya adalah sudah lulus atau sudah menempuh mata kuliah matematika. Ini adalah konotasi bilangan X. Lebih kecil dan 1 lebih kecil sama dengan 3. Ada yang tahu berapa ini nilai X-nya? Ada yang tahu enggak? Maka X adalah bilangannya berapa? X sama dengan, karena ini lebih kecil sama dengan 1, maka angka satunya ikut enggak? Ikut. Ikut, betul. Terus lebih kecil sama dengan 3, maka angka 3-nya ikut enggak? Lebih kecil sama dengan 3, angka 3-nya ikut kan? Sama dengan berarti X-nya berapa? X-nya? Bilangan X-nya berapa? 1, 2, 3. Nah, betul. 1, 2, dan 3. Ya. Kalau di matematika kayaknya ini kan ada ya, seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Untuk pembulatan data. Dalam pengumpulan dan penganalisisan data, seringkali diperlukan pembulatan terhadap bilangan. Pembulatan itu biasanya dilakukan ke arah bilangan terdekat. Pembulatan ke bawah dapat dilakukan pada bilangan yang sampai 5 ya. Kalau lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Contohnya jika ada angka 56,47 itu dibulatkan menjadi 56,5 ya. Karena masih di bawah 5, atau 4-nya ini, 4 kan di bawah 5. 7-nya lebih daripada 5, maka dibulatkan menjadi 56,5. 7-nya ini melebur ke 5 gini ya. Terus kalau 452,500 misalnya,
Nah, karena 500 pas, ini ikut ke bawah. Jadi dibulatkan menjadi 452 kalau nggak mau ada koma di belakangnya. Ya. Jadi mau minta berapa digit di belakang koma sekarang? 56,4789 misalnya. Mau minta 2 angka di belakang koma. 2 digit di belakang koma ya 56,47 misalnya. Tadi belakangnya 78 berarti 56,48. Kalau satu angka di belakang koma berarti yang 47 ini dibulatkan 7-nya 4 jadi 7-nya ini melebur ke sini jadi 56,5. Kan 7 kan lebih dari 5 ya. Sekarang kita bahas tentang notasi sigma ya. Jadi dalam statistik nanti akan kita ketemu simbol-simbol macam-macam simbolnya. Oke, notasi sigma ini simbolnya seperti ini. Kayaknya sudah umum ya, kalau ini namanya sigma ya. Merupakan notasi yang digunakan untuk menyatakan penjumlahan. Notasi sigma dilambangkan dengan seperti ini. Jadi sigma adalah N, I sama dengan 1, XI sama dengan X1 ditambah X2 tambah X3 ditambah X berapa sampai dengan XN. Jadi ini terserah, nanti ini tergantung dari datanya. Datanya mau berapa sampai X10 ya, sampai X1, X2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dijumlahkan ya. Oke, untuk ini sudah paham atau mau ada yang ditanyakan? Kalau kita bicara statistik nanti akan semakin sulit kalau masuk ke mata kuliah statistiknya. Kalau di akuntansi, di prodi akuntansi kayaknya nggak ada ya statistik. Tapi untuk di prodi manajemen nanti akan ketemu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Oke, nggak ada yang ditanyakan? Untuk seterusnya, ini ada materi tambahan dari Ibu ya. Ini juga masalah, ini kita bahas tentang khusus data statistik. Jadi pengertian daripada data, bentuk jamak daripada dantum. Jadi data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal yang dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap. Jadi data dapat diartikan sebagai sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Sesuatu yang diketahui biasanya didapat dari hasil pengamatan atau percobaan, dan hal itu berkaitan dengan waktu dan tempat. Anggapan atau asumsi merupakan suatu perkiraan atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Jadi kalau ada yang bilang dugaan saya nanti sore hujan, nah, itu belum tentu benar karena masih dugaan. Dugaan saya besok pagi itu ramalan BMG ya, menurut ramalan BMG adalah hujan. Nah, namanya dugaan, belum tentu benar dan juga belum tentu salah. Jadi harus dibuktikan. Buktinya apa? Ya tunggu aja besok. Pasti hujan atau enggak. Kalau hujan, nah berarti benar dugaan saya kemarin. Nah, kan gitu ya. Karena ada anggapan bahwa persediaan beras masih cukup untuk jangka waktu 2 tahun, ini contohnya, maka pemerintah memutuskan untuk tidak mengimpor beras. Ini adanya anggapan ya, dugaan. Kemudian dia tentang pengumpulan data. Data statistik dapat dikumpulkan dengan menggunakan prosedur yang sistematis. Pengumpulan data dimaksudkan sebagai pencatatan peristiwa atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen populasi. Pengumpulan data dapat dibedakan atas beberapa jenis berdasarkan karakteristiknya, yaitu berdasarkan jenis cara pengumpulannya, berdasarkan banyaknya data yang diambil. Sekarang berdasarkan jenis cara pengumpulannya. Oke. Ada beberapa cara pengumpulan data, yaitu pengamatan atau observasi. Adalah cara mengumpulkan data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan. Ini biasanya penelitian di lab ya. Kalau di lab itu nggak bisa berdasarkan, harus terjun langsung. Jadi ramuan campuran antara ramuan A, ramuan B nanti hasilnya jadi apa? Itu nggak bisa kalau dikira-kira, tapi harus terjun langsung ke laboratorium. Nah, ini biasanya untuk jurusan kimia itu ya, itu biasanya harus gitu. Terhadap objek yang diteliti atau populasi. Pengamatan disebut juga penelitian lapangan ya, harus terjun ke lapangan. Penelusuran literatur ini adalah cara mengumpulkan data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada atau laporan data dari peneliti sebelumnya.
Penelusuran literatur disebut juga pengamatan tidak langsung. Penggunaan kuesioner atau angket. Penggunaan kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan atau angket atau daftar isian terhadap objek yang diteliti populasi. Wawancara atau interview. Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan langsung mengadakan tanya jawab kepada objek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang sedang diteliti. Jadi kalau wawancara gini biasanya langsung dengan sumbernya ya. Ini wawancara. Kalau data literatur ini kita bisa ngambil data di perpustakaan, dari jurnal-jurnal dan sebagainya. Berdasarkan banyaknya data yang diambil itu ada dua cara pengumpulan data yaitu dengan sensus dan sampling. Sensus itu cara pengumpulan data dengan mengambil elemen atau anggota populasi secara keseluruhan. Jadi modelnya begini, contohnya sensus. Saya mau mengadakan penelitian nih di dalam suatu di perusahaan tentang pegawai. Ternyata pegawainya di situ, Bu, karena ini perusahaan keluarga, pegawainya cuma 10 orang. Apakah 10 orang ini berarti jumlah seluruhnya ada populasinya ada 10 orang, ya kan? Karena memang kecil masih perusahaan keluarga. Apakah dari 10 orang ini mau saya ambil untuk sekian persennya untuk dijadikan sampel? Nggak usah. Kalau memang datanya kecil ya itu semua populasi dianggap sebagai sampel. Lah ini namanya sensus. Jadi seluruh populasi dianggap sebagai sampel. Ya, jadi populasi secara keseluruhan elemen yang ada itu dianggap keseluruhan itu tadi 10 pegawai itu tadi itulah nanti yang akan kita kasih kuesioner untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu kalau pengambilan data secara sensus ya. Sampling adalah cara pengumpulan dengan mengambil sebagian dari elemen atau anggota populasi untuk diselidiki. Kak, tadi sudah disampaikan. Kalau data dari 300 misalnya mahasiswa Fakultas Ekonomi, saya mau ngambil sampel 10-15%, dasarnya adalah menurut Ari Kunto. Nah, itu bisa ya. Nah, pengambilan sampel bisa secara acak dan secara tidak acak. Ini secara acak apabila setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Nah, sama ya antara mahasiswa A, mahasiswa B, mahasiswa C atau mahasiswa P, Q, R itu diambil secara acak sama. Karena apa? Sama-sama mahasiswa manajemen misalnya. Cara ini bersifat objektif dan samplingnya disebut probability sampling. Ya, karena semua punya kesempatan. Dari 300 orang tadi saya mau ambil 10%. Siapa yang mau diambil apa dipilih? Semua punya kesempatan untuk dipilih. Ya, kita nggak membeda-bedakan. Nanti ada sendiri kalau untuk ini namanya probability sampling. Kalau secara tidak acak, yaitu apabila setiap elemen populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Cara itu bersifat subjektif dan samplingnya disebut non-probability sampling. Ini contohnya seperti apa? 300 mahasiswa manajemen, saya nggak mungkin melakukan penelitian untuk seluruh mahasiswa 300 orang tersebut. Karena apa? Butuh waktu, butuh biaya, butuh tenaga. Maka saya mau ngambil sampel 10%-nya, misalnya gitu ya, menurut Ari Kunto boleh 10%-nya, karena lebih dari 100 populasinya. Nah 10%-nya ini siapa aja? 10%-nya saya mau ambil yang usianya antara 23 sampai 30 tahun. Nah, berarti yang usianya lebih dari 30 tahun tidak punya kesempatan untuk diambil sebagai sampel. Ini namanya non-probability sampling ya. Beda dengan cara acak tadi, probability sampling. Probability sampling tadi semua mahasiswa manajemen punya kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel, tidak pandang umur. Tapi kalau yang ini non-probability sampling ini ada syarat. Saya mau mengambil sampel tapi syaratnya mahasiswa usia 23 sampai 30 tahun. Maka mahasiswa yang usianya lebih dari 30 tahun tidak punya kesempatan untuk dipilih. Ini namanya non-probability sampling. Pengolahan data sekarang. Data yang telah dikumpulkan atau data mentah kemudian diolah. Pengolahan data dimaksudkan sebagai suatu proses untuk memperoleh data ringkasan dari data mentah dengan menggunakan cara atau rumus tertentu. Data ringkasan yang diperoleh dari pengolahan data itu berupa jumlah total, rata-rata atau average, persentase, dan sebagainya. Contohnya nih, bentar ada yang join deh.
Jadi contohnya nih, misalnya data mentah, modal sebuah perusahaan di dalamnya bergabung 7 orang. Jadi dalam perusahaan ada 7 orang yang menanamkan modalnya di situ. X1, taruhlah ini modal pertama, pemodal orang pertama, dia menanamkan 15 juta. Orang kedua menanamkan 7 juta. Atau investor ketiga menanamkan 11 juta, investor keempat 13 juta, investor kelima 9 juta, investor keenam 14 juta, investor ketujuh 8 juta. Pengolahan data, jadi jumlah modalnya ada berapa yang dimiliki? Jumlahkan aja, X1 tambah X2 tambah sampai X7, totalnya adalah 77 juta. Jadi rata-ratanya berapa? Karena tadi ada 7 investor ya, 77 juta dibagi 7, maka nilainya adalah 11 juta. Rata-rata ya. Kemudian membuat prosentasenya, prosentase orang yang modalnya lebih dari 10 juta. Di antara X1 sampai X7 ini yang modalnya lebih dari 10 juta berapa yang kasih modal? X1 15 juta, X3 11 juta, X4 13 juta, X5 ada 14 juta. Ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 orang. Maka 4 per total per 7 itu semua investor. 4 orang itu jumlah investor yang kasihnya lebih dari 10 juta itu ada 4 orang. 4 per 7 kali 100% sama dengan 57,14%. Ya, ini kita belum masuk ke mata kuliah statistik. Ini masih dasar hitung-hitungan gini. Penyajian data yang sudah diolah agar mudah dibaca dan dimengerti oleh orang lain atau pengambil keputusan di sini bisa direktur, manajer dan sebagainya, perlu disajikan dalam bentuk tertentu. Penyajian data memiliki fungsi antara lain menunjukkan perkembangan suatu keadaan, ada mengadakan perbandingan pada suatu waktu. Penyajian data dapat dilakukan melalui tabel atau grafik ya. Misalnya kita membuat satu lingkaran nih, tabel, kita menyajikan laporan ke pimpinan, ke direkturnya, ke manajernya. Kalau dalam bentuk narasi seperti ini, membosankan. Ya enggak? Belum tentu juga manajernya paham. Tapi coba laporan Anda ubah dalam bentuk lingkaran dan dikasih warna. Nah, gitu ya. Jumlah penduduk yang ada di kota Surabaya. Misalnya, usia produktif berdasarkan usia. Usia produktif itu ada 3/4%. Nah, usia produktif dikasih warna hijau. Yang tidak produktif, misalnya nih dikasih warna merah dalam lingkaran. Kalau kita menyajikan laporan dalam bentuk seperti itu lebih cepat paham. Pembaca itu akan lebih cepat paham. Oh, dari lingkaran ini saya tahu usia produktif itu ternyata di Surabaya ada 70%, warnanya hijau. Yang sudah tidak produktif itu 30% dikasih warna merah. Nah, jadi kita sudah paham kalau melihat data dari tabel tidak perlu dijelaskannya. Narasi-narasi ini malah cepat bosan. Ya. Tabel data disingkat tabel adalah penyajian dalam bentuk kumpulan angka yang disusun menurut kategori tertentu. Dalam satu daftar dalam tabel, data disusun dengan cara alfabet, geografis, menurut besarnya angka, historis, atau menurut kelas-kelas yang lazim. Sebuah tabel ya, Anda tahu kalau dalam tabel itu ada kepala tabel, nomor, judul tabelnya apa, kemudian leher tabel itu memuat kolom-kolom, ya itu tulis isinya apa, nomor, nama, kemudian usia, nah gitu ya. Badan tabel itu memuat data, mungkin tahunnya, kaki tabel membuat keterangan tambahan atau sumber data. Di bawah tabel itu harus disebutkan sumber datanya apa, misalnya sensus penduduk tahun 2003, sensus penduduk tahun 2020, data penduduk di kota Surabaya. Oke ya. Berdasarkan atas pengaturan datanya, tabel dapat dibedakan atas beberapa jenis. Ada tabel frekuensi, yaitu tabel yang menunjukkan atau memuat banyaknya kejadian atau frekuensi dari suatu kejadian. Ada tabel klasifikasi, adalah tabel yang menunjukkan atau memuat pengelompokan data. Tabel klasifikasi berupa tabel klasifikasi tunggal dan ganda. Ada tabel kontingensi ya. Nanti kalian ya dibaca-baca karena ini sudah maghrib kalau nggak salah. Sudah mau maghrib ya kalau di sini. Saya nggak dengar adzan. Ini sudah maghrib beneran. Grafik data disebut dengan diagram data adalah penyajian data dalam bentuk gambar.
Ya. Grafik data dibedakan ada piktogram, ada grafik batang atau balok, ada grafik garis ya. Kalau grafis garis kan tahu ya bikin garis biasa. Batang ya batang kayak balok-balok seperti itu. Ya, nanti dibaca ada grafik lingkaran ya. Ada menurut data-data yang ada. Ada kartogram atau peta statistik. Ini grafik data berupa peta yang menunjukkan kepadatan penduduk, curah hujan. Jadi kalau kita baca di ini ya, ramalan PMG. Nah, itu kan ada gambar biasanya gambar peta Pulau Jawa Timur, pulau yang ada di Jawa Timur, kemudian dikasih kalau hujan ya dikasih gambar ada kayak gambar awan, kemudian jatuh garis-garis hujannya. Nah, seperti itu ya. Biasanya kan kalau di PMG ada seperti itu. Itu pemetaan jadi hitogram atau peta statistik. Analisis data itu ada memiliki arti yang membandingkan dua hal atau dua nilai variabel untuk mengetahui selisihnya. X minus Y atau rasionya X per Y, kemudian menyimpulkan. Menguraikan atau memecahkan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sesuai dengan tujuan analisis, agar dapat mengetahui bagian yang memiliki sifat menonjol dan punya nilai ekstrim, dan sebagainya. Kemudian pembagian data. Data dapat dibagi dalam kelompok tertentu berdasarkan kriteria ya. Ada pembagian menurut penggalan data menurut susunannya. Itu ada data acak atau data tunggal, ada data kelompok ya. Data acak atau tunggal itu data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Kalau yang data berkelompok ya dikelompokkan dalam kelas-kelas ya, disusun dalam distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Nanti di statistik deskriptif akan dikasih penjelasan. Pembagian data menurut sifatnya ada data kualitatif dan kuantitatif. Namanya data kualitatif ini tidak berbentuk bilangan. Data yang tidak berbentuk bilangan. Kalau ditanya warna, pasti warna yang muncul ada merah, hitam, kuning, hijau. Nggak mungkin ada warna 1, 2, 3, nggak mungkin. Ya kan? Ini namanya kualitatif. Kalau ditanya jenis kelamin, maka yang muncul adalah pria dan wanita. Nggak mungkin ada angka 1, 2, 3, nggak mungkin. Kemudian status perkawinan, maka yang muncul adalah kawin dan tidak kawin. Kalau data kuantitatif ini bentuknya bilangan. Ketika ditanya tingginya, maka yang muncul adalah angka 150 cm misalnya. Ketika ditanya umur, maka yang muncul adalah jawabannya adalah angka 30 tahun dan seterusnya ya. Pembagian data menurut waktu pengumpulannya, ada data berkala, ada data cross section ya. Berkala itu yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran dan sebagainya. Data cross section ini yang terkumpul dari satu waktu tertentu memberikan gambaran perkembangan keadaan atau misalnya data sensus penduduk tahun 90 dan sebagainya. Pembagian data menurut sumber pengambilannya ada data primer dan sekunder. Ada yang join nggak ada ya, sudah masuk semua. Jadi data primer tadi adalah data yang diperoleh ditemukan oleh orang yang melakukan penelitian yang bersangkutan atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer itu data asli ya, data baru, data aslinya. Data sekunder itu data yang diperoleh ditemukan dari sumber-sumber yang telah ada, biasanya dari perpustakaan atau dari jurnal-jurnal dan sebagainya. Pembagian data menurut skala pengukurannya ada data nominal, ada ordinal, ada interval. Apa itu nominal? Data yang diberikan pada objek atau kategori yang tidak menggambarkan kedudukan objek atau kategori tersebut terhadap objek atau kategori lainnya. Tetapi hanya sekedar label atau kode saja ini ya. Dan misalnya ini ciri, ada data ini ada cirinya. Data bersifat saling lepas atau objek hanya masuk pada satu kelompok saja. Kemudian kategori data yang tidak tersusun secara logis. Data ordinal, namanya ordinal berarti ada tingkat-tingkatannya, mulai rendah sampai tinggi. Interval berarti ada jarak, interval kan jarak ya. Mungkin jaraknya antara 1 sampai 5 interval, berarti datanya mulai 1 sampai 5. Terus kemudian 6 sampai 10, itu karena intervalnya 5. Data rasio, ini sifat-sifat data nominal, data ordinal, dan data interval dilengkapi dengan titik nol absolutnya. Nanti kalau contoh-contohnya ada di statistik deskriptif, nanti akan latihan-latihan di situ banyak. Statistik itu harus banyak latihan. Ini kampus sudah maghrib. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan?
Sampun, Bu. Nah, oke ya. Di kampus sudah maghrib adzan. Oke, silakan nanti di-download. Materinya sudah Ibu share di Adlink ya. Silakan di-download. Oke, saya tutup sampai di sini dulu. Jangan lupa absennya dibuat. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Oke, silakan kalau yang mau live ya. Karena ini Ibu juga akan tutup karena ada maghrib. Ini Ibu masih di kampus ini. Oke. Hujan tapi dari tadi hujan terus Malaysia. Kalau hujan kita online aja biar kasihan yang datang ke kampus hujan. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Selamat malam semuanya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih, Bu. Ya, jaga kondisi. Terima kasih.